Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Perdana nih kita Buton. Ya, kita Buton, selamat malam Bang Kita Buton. Selamat malam, Ya. Medis. Bang, saya mau tanya dulu nih Bang, abang ini muslim Bang? Jangan dibisukan sendiri Bang. Bang, jangan dibisukan Bang. Oke, Edis. Oke, abang muslim? Alhamdulillah saya muslim, Edis. Muslim. Oke, baik Bang. Gimana Bang? Abang mau ngapain Bang kesini Bang? Apa Boleh yang mau saya Anda tanya, utarakan? Edis? Anda mau bertanya? Edis? Boleh. Oh, silakan. Boleh dong, boleh. Kenapa nggak boleh Enggak, ditanya? sebenarnya tadi lanjutannya tadi tahu saya kok kick saya mau jelaskan di Roma 3 itu. Padahal kan jelas di situ ada perkataan Paulus mengatakan bahwa semua manusia itu pembohong, tapi sudahlah, anggap aja itu kena kongkaan itu sengaja kok kick saya waktu itu kan. Oke, saya lanjut gini. Kita berbicara Sebentar. Saya mau ingat-ingat dulu. Berarti pernah naik ke sini? Ya, Oke, waktu itu membahas apa? saya ingin membuktikan kalau Paulus itu pendusta. Ingin membuktikan bahwa Paulus pendusta. Silakan. Ya. Oke, waktu itu kan kamu mencoba membantah, toh? Padahal coba baca di Roma 3 pasal 4-nya itu coba lihat. Silakan baca. Sabar ya. Bentar. Roma 3. Di situ jelas dia katakan semua manusia adalah pembohong. Karena dia manusia kan? Terus? Bahkan berarti kalau itu dia klaim semua pembohong, berarti Yesus pun pembohong, Yohanes pembohong, gitu. Terus? Oke. Apalagi yang lebih kocak juga begini, kamu memaksakan saya ketika saya sebutkan kata terjemahan Bible, saya sebut kata Allah, kamu bilang kok ejakan saya tulisannya Allah. Bang, satu-satu bahas Bang, aduh. Inilah makanya saya bilang, aduh, dibawa dulu. Aduh, susah. Begini teman-teman, pastikan kalian kalau naik ke sini, satu tema kalian bahas sampai tuntas. Karena kalau begitu nanti ujung-ujungnya bahasan kita muter-muter nggak jelas. Lagian kemarin itu masalah Paulus yang kalian katakan pendusta, itu sudah kita bahas sampai tuntas. Begini loh, Islam itu rujukannya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan soal Paulus. Tidak pernah Al-Quran mau Allah maupun Muhammad menyebut-nyebut nama Paulus. Lalu berani benar umat muslim mengatakan Paulus seorang pendusta. Kan aneh ini, bagaimana ini? Gini, apa susahnya bagi Allah untuk menyebutkan siapa dalang orang yang memelintir ajaran Kristen? Kenapa dia tidak sebutkan saja bahwa Kristen ini yang bikin kacau adalah Paulus? Kenapa dia tidak bilang begitu? Kenapa jadi kalian yang benci sama Paulus? Aneh kalian. Iya, Neng Nui. Selamat malam, Neng Nui. Kenapa aku ditaikin? Karena aku udah ini. Ya, Neng Nui, kamu kan mengajukan permintaan naik, makanya saya naikkan. Ya, saya nggak bisa menaikkan orang sembarangan. Kecuali dia mengajukan permintaan naik. Kamu kan ngajukan permintaan. Kenapa sih kalau ngerasa kalah kok malah diturunin sih? Ya udah silakan. Kalau kamu bisa silakan nyalakan kameramu. Iya, yang tadi itu kan benar. Karena dia membahas Paulus, habis itu lompat ke ejaan Allah. Dia bahasnya ya, Paulus, lalu lompatnya ke Allah, makanya saya turunkan. Ibarat kata kita mau fokus bahas Paulus nih, Paulus pendusta, itu tema kita. Lalu dia lompat membahas kata Allah. Ya, kalau aku lihat kenapa sih Bang Eris itu kalau ke pojok suka diturunin sih? Ya udah, silakan. Kamu sekarang mewakili dia, silakan nyalakan kamera. Mampu nggak? Enggak, di sini gelap. Oke, baiklah kalau begitu di bawah. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah. Kalau udah malu jadi orang Islam. Heran saya dengan kalian.
Alasan saya menurunkan seseorang, satu, karena dia nggak jelas. Satu tema sudah dibahas, ditanya lagi. Mau membahas satu tema yang kemarin, lompat ke tempat yang lain. Satu pokok bahasan, sampai kelar, itu loh. Ya. Oke, kita kasih naik ada Yutiasa Fakho SHMH. Silakan. Oke, Yutiasa dia tidak nyangkut. Kita kasih naik ada Farel Lebha. Saya pengen yang naik ke sini nih Ustadz. Ya, silakan Farel Lebha. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Tidak, Bang. Halo? Halo. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera, Bang. Halo? Oke, baik ya. Kita lanjutkan kembali. Ada Muhammad Fatih. Afwa. Ya, silakan Muhammad Fatih, nyalakan kameramu. Kamu seorang Muslim ya? Muhammad Fatih. Kamu bisa bahasa Indonesia nggak, Muhammad Fatih? Silakan nyalakan kamera, Fatih. Ah, ini kan ODGJ ini Muhammad Fatih. Beli sinyal dulu. Kau beli sinyal sana, beli sinyal sana. Orang kalau udah bisa bahasa Arab langsung ke surga. Surga tempatmu. Karena apa? Karena di surga bisanya bahasa Arab. Teman-teman nih ya, kalau kalian tanya sama orang Muslim, di surga nanti bahasanya apa? Bahasanya Arab. Jadi kalau kalian tidak bisa bahasa Arab, nanti kalian di surga begini. Ngomong apa tetangga? Ngomong apa? Karena surganya kalian khusus untuk orang-orang yang bisa bahasa Arab. Gitu ya. Oke, kita kasih naik Ijul Saragi. Ini dia nginbox saya ini, Ijul Saragi. Katanya ngajakin saya debat. Nah, silakan Ijul Saragi. Ku beri kau kesempatan. Silakan nyalakan kamera. Silakan Ijul Saragi. Jangan kau bisanya hanya inbox saja. Silakan. Nyalakan kameramu. Sehat, Pra? Sehat, silakan kameramu nyalakan. Wah, udahlah, nggak usah nyalakan kamera. Nah, ini kan, ini dia kalau inbox saya ini, kamu itu ya tidak berani menghadapi saya. Kamu beraninya menghadapi yang awam-awam. Ini sudah saya naikkan orangnya. Lihat. Kau berani nggak nyalakan kamera diskusi dengan saya, debat dengan saya? Berani? Saya nggak bisa berdebat, Pra. Hanya senang tidur aja kau di bawah sana. Di bawah sana kau tidur. Heran saya dengan orang-orang nih. Bisanya cuma di inbox aja, kalau di inbox macam jagoan, macam Spider-Man. Giliran diajak diskusi, diajak debat, langsung berubah. Berubah. Ayo, silakan. Saya berikan kalian kesempatan, yuk. Yang muslim-muslim, saya kasih kalian kesempatan. Coba, kalian mau bertanya apa? Tapi siap juga nanti ditanya ya. Kita kasih naik ada Rizman. Silakan Rizman. Ya Rizman, apakah kamu seorang muslim? Ya, Muslim. Silakan Rizman. Kamu mau tanya apa? Mau diskusi apa? Silakan. Nyalakan kameramu. Apa Rizman yang mau kamu bahas? Kau di TikTok tuh kayaknya nyindir-nyindir Islam kan? Saya di TikTok kayaknya nyindir-nyindir Islam. Maksudnya seperti apa, Bang? Spesifiknya gimana, Bang? Spesifiknya. Kasih contoh dulu, Bang. Lari. Sulit ini, teman-teman. Ini bagaimana nih, teman-teman ini? Udah punah mereka, teman-teman. Apalagi yang mau kita bahas dengan mereka ini, teman-teman, kira-kira? Sudah selesai nih bahasan kita sama mereka. Apalagi? Aduh Bang, jangan berat-berat lah. Kalau ngomong sama muslim-muslim itu Bang, tanyain aja sama mereka Bang, apa hukumnya minum Coca-Cola?
Nah kalau itu pasti nanti akan mengantri yang naik Bang, jawab mereka. Menurut ulama minum Coca-Cola halal. Tapi kalau kalian tanya yang lain-lain, ya seperti tadi tuh. Coba yuk silakan, yang muslim-muslim coba. Kalian punya bahan apa? Kalian punya ilmu apa? Yuk. Kita kasih naik, ada Naura. Ini udah pernah naik ini. Safi. Oke, coba kita kasih naik Safi ya. Safi. Silakan Safi. 9639. Safi. Musikmu terlalu berisik Safi. Oke, kita turunkan ya. Kita kasih naik, ada Farhan. Banyak nih muslim-muslim pada naik nih. Artinya memang channel ini digemari oleh orang-orang Islam. Ya silakan Farhan. Cuman sayangnya mereka kesini tuh cuman pamer kebotolan. Coba ada nih muslim kesini yang naik itu yang ada sesuatu gitu loh ya. Saurdi Hasibuan. Halo Saurdi, HSB Hasibuan kah? Iya bang. Oke, silakan Bang. Abang muslim ya Bang ya? Iya muslim. Oke, silakan Bang. Abang mau nanya apa mau ditanya Bang? Mau nanya. Oke, silakan Bang. Apa pertanyaan Bang? Tanya Ya, jawab mau nanya. Kristen Bang. Sebenarnya yang disembah itu siapa sih bang? Kalau agama Kristen itu, Yesus apa Allah itu? Ya Yesus, ya Bapa di surga, ya Roh Kudus gitu. Masalahnya disembah yang ada di kepalamu itu apa Bang? Apa begini-begini gitu, tunggang-tungging begitu gitu. Kalau di Kristen tidak seperti itu Bang. Sebentar Bang, biar saya jelaskan ya Bang ya. Gini dulu. Pertama, Abang itu tidak bisa membawa pemahaman Islam ke dalam kekristenan karena orang Kristen tidak melakukan apa yang orang Islam lakukan. Karena di dalam pikiran kalian Bang, menyembah Tuhan itu adalah melakukan gerakan badan. Itulah menyembah Tuhan. Ya. Di dalam agama Islam. Tangan Anda begini, kemudian begini, kemudian tangan begini-begini. Ya. Inilah menyembah Tuhan dalam agama Islam begini, betul? Betul nggak? Bukan begitu, bukan menyembah. Itu kan. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caramu menyembah Tuhan? Ya kita menyembah Tuhan itu, ya kita gimana ya? Makanya begini Bang, pahami dulu Bang. Di dalam kekristenan itu Bang, bukan seperti itu pengertiannya. Di dalam kekristenan itu adalah melakukan perintah-perintahnya. Melakukan perintah siapa? Melakukan perintah Bapa di surga. Juga melakukan perintah Yesus. Juga melakukan perintah Roh Kudus. Itu yang harus dilakukan oleh seorang Kristen yang sejati. Bagaimana cara melakukan perintah Bapa di surga? Dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Dengan cara menuruti melakukan perintah Roh Kudus yang tinggal di hati seseorang. Jadi itu bukan kemusyrikan, karena di dalam pikiran orang Islam, ketika menyembah, saya kasih tanda kutip menyembah ini ya, karena kalian kan tidak tahu, menyembah itu kan gini-gini. Ketika melakukan perintah Tuhan Yesus, itu sejatinya adalah melakukan perintah Bapa di surga, Bang. Ketika melakukan perintah Roh Kudus yang tinggal di hati seseorang, itu sejatinya juga melakukan perintah Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus datang dari Bapa di surga. Jadi bukan kemusyrikan seperti yang ada di pikiran kalian. Begitu Bang. Bagaimana caranya kita? Kalau orang mengatakan begini, saya mau taat kepada Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, tapi saya tidak mau taat, apa kata Roh Kudus? Ya itu namanya bohong, sama juga bohong. Begitu. Nah, sementara dalam agama Islam, di dalam agama Islam itu, menyembahnya itu bukan seperti itu Bang. Bukan jangan melakukan pencurian, jangan melakukan perzinahan. Bukan itu kalau dalam agama Islam. Yang penting begini nih. Surga. Betul nggak? Betul tidak Bang? Pernyataan saya. Hah? Ya. Betul. Makanya saya bilang gini, Bang. Makanya saya bilang agama Islam itu adalah agama gerakan-gerakan badan. Itu agama Islam. Sedangkan Kristen adalah bagaimana Tuhan memerintah seseorang.
Gitu Bang, itu bedanya kita Bang. Jadi saya berpesan kepada Abang, marilah bertobat, keluarlah dari agama Islam dan menjadilah seorang Kristen, yaitu menjadikan Yesus memerintah di hidupmu. Nah kalau kau jadi Islam, kau begitu-begitu aja terus Bang. Jam 12 gini, jam 3 begini, jam 6 begini lagi, jam 7 begini lagi, gitu-gitu aja terus Bang. Jadi seperti itu ya Bang ya. Semoga Abang paham apa yang saya maksudkan. Jangan panjang-panjang. Gimana? Gimana Bang? Ya, ada satu lagi pertanyaan. Apa pertanyaan lagi? Silakan. Ada satu lagi pertanyaannya. Apa itu? Nah, ya kalau Yesus itu dia suruh nggak dia itu dia penyembah gitu? Yesus Dia itu minta nggak jadi penyembah muslim untuk disembah gitu? Oh, maksud Anda gara-gara Anda punya pikiran, oh yang Tuhan itu adalah minta disembah. Berarti pola pikir itu Anda pakai ke Kristen ya. Begini Bang, di dalam kekristenan, kalau seseorang minta atau sesuatu minta disembah-sembah, itu adalah sifat setan. Ya, Bang. Jadi setan itu adalah sosok yang haus, yang ingin, bahkan dia memaksa seseorang menyembah dia. Sedangkan di dalam Alkitab, Bang, Tuhan Yesus itu tidak pernah sekalipun dia ngemis-ngemis minta-minta untuk disembah. Tetapi orang itu datang menyembah dia. Orang itu taat kepada perintahnya. Seperti itu, Bang. Jadi, kalau Abang bilang Tuhan Yesus minta disembah-sembah itu tidak pernah ada. Tetapi ketika Tuhan Yesus disembah, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan tolong jangan sembah saya, nggak pernah ada. Seperti itu Bang ya. Satu lagi. Apalagi? Nah kalau di agama Kristen itu, nah ada nggak tempat ibadahnya apa? Misalnya kayak Islam ini kan naik haji gitu. Kalau misalnya kalau ke Kristen itu tempatnya di mana dia maksudnya buat nyari ibadah gitu? Di mana saja Bang? Naik hajinya gitulah. Ya, karena begini Bang, karena pengabdian kepada Tuhan itu Bang tidak ditentukan oleh tempat Bang atau lokasi. Seperti itu. Kalau dalam agama Islam disuruh naik haji, tetapi naik hajinya ke Baka. Kemudian orang-orang Islam mengedit kata Baka itu menjadi Mekah. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah orang suruh naik haji ke Mekah. Naik hajinya ke Baka. Begitu Bang. Jangan banyak-banyak ya Bang ya. Sebenarnya satu aja lah itu tadi. Gini aja Bang. Gini Bang. Jangan ini dulu. Gini. Menurutmu sekarang ini yang memerintah di hatimu siapa? Yesus atau Muhammad? Udah putus sinyalnya dia teman-teman. Oke, kuturunkan dulu Bang ya. Nanti kalau sinyal udah bagus naik lagi. Yuk. Silakan ya yang muslim-muslim ajukan permintaan naik kembali. Kalau bisa jangan orang-orang awam seperti tadi ya. Nanti saya dikritik terus ya. Ayo silakan. Yang Ustadz kah atau apa? Jirin Al-Habsi ya. Jirin Al-Habsi, silakan. Ya, Jirin Al-Habsi, silakan nyalakan kamera dulu. Selamat malam. Selamat malam Jirin, silakan Jirin, Anda seorang muslim ya. Sangat iya. Jirin, kenapa kamu gelap-gelapan Jirin? Nanti kamu jadi nabi loh Jirin. Nabi siapa? Nanti kalau kamu jadi nabi, Jirin, boleh-boleh saja kamu jadi nabi. Masalahnya kalau kamu jadi nabi, nanti satu minta cewek, minta uang. Nah itu biasanya kalau orang sebentar, Jirin. Biasanya kalau orang ngaku-ngaku nabi, satu dia minta cewek. Jirin, kamu dengar nggak saya bilang Jirin, jangan gelap-gelapan. Kamu dengar aku bilang, kamu dengar, saya dengar masalahnya kamu gelap-gelapan. Ya, tidur di bawah sana Jirin. Aduh. Wah, si Pugu mau naik lagi dia. Nampaknya si Pugu ini masih penasaran terus. Setiap malam dia ikutin terus channel Pugu ini. Ya Pugu, silakan Pugu, nyalakan kameramu. Halo Dis. Pugu, ini kalau nggak salah sudah kali ketiga ya kamu nonton siaran saya ini ya, datang terus ya. Mantau terus, nunggu terus channel ini ya.
4 kali saya ditendang, belum selesai ngomong. Jadi gini loh, saya mau ngomong dulu ya. Di sini Ya, konteksnya gimana? tanya jawab. Iya, gimana Irin? Di Ya. sini konteksnya tanya jawab. Jadi tolonglah kita ngobrol saling gantian ya. Oke. Nah, sekarang saya masih menjawab pertanyaan kemarin, karena kemarin pertanyaannya belum selesai, saya sudah dikeluarkan. Yang mana itu kok belum selesai? Ya, oke. Yang terkait yang dalam Islam, berbohong boleh, terkecuali dengan catatan. Yang pertama, untuk peperangan. Benar nggak, Dis? Di dalam peperangan. Ya, di dalam peperangan. Yang kedua, untuk perdamaian. Benar nggak, Dis? Untuk mendamaikan orang yang bertikai atau berselisih. Ya, yang ketiga nih ya. Suami boleh berbohong dengan istri untuk perdamaian dalam rumah tangga. Iya, betul. Keharmonisan Ya. rumah tangga. Biar tidak ribut, boleh bohong begitu. Ya. Contohnya Ya. misalnya Terus begini. kenapa? Tenang dulu, kita kasih contoh Sebentar. dulu, Pugu. Kan Enggak, kita beri enggak. contoh. Gini, kita kan harus kasih contoh yang spesifik. Pugu, Ya. begini loh Pugu. Ya, Kalau oke, kita oke. membahas sesuatu, mari kita bahas sesuatu itu dengan detail biar nggak salah paham. Setuju? Saya lagi mau bertanya. Kenapa saya Oke. dipotong? Misalnya begini Pugu. Kamu misalnya nambah istri. Ya. Kemudian kalau kamu jujur dengan istrimu, itu nanti akan mengakibatkan keretakan rumah tangga. Istrimu pasti nanti, inilah makanya saya bilang, saya ngomong, kamu ngomong, yang mau didengar siapa? Jawabanmu kena terus lanjut. Oke, ketika kamu jujur bahwa kamu sudah punya istri lagi, maka rumah tanggamu akan berantakan. Maka kamu harus berbohong bahwa kamu tidak kawin lagi. Setuju? Saya kasih contoh. Ini contoh nih. Saya kasih contoh orang terkenal di Indonesia. Nih, dengarkan. Tahu Ahmad Dhani? Nah. Ahmad Dhani tahu? Di sinilah kita terlihat bodohnya. Kita belum selesai ngomong. Aduh. Tahu Ahmad Dhani nggak? Ahmad Dhani tahu? Iya. Konteksnya yang ketiga itu. Ini lagi dia ini ngeles terus ketakutan. Kamu ketakutan, Pugu. Kamu jangan ketakutan, Pugu. Berbohongnya dalam hal apa, Dis? Berbohongnya dalam hal apa? Dalam hal dia kawin lagi. Nggak ada. Rasulullah SAW bersabda. Itu kan tidak diberi contohnya yang spesifik. Artinya dalam segala sesuatu demi keutuhan rumah tangga. Ini bukan berdebat namanya. Bukan berdebat. Kamu takut kebenaran. Bukan berdebat namanya. Pertanyaan, kamu kenapa ketakutan gini? Pugu, ada nggak ustadz yang mencontohkan boleh berbohongnya suami istri itu masalah nikah lagi? Ada nggak ustadz yang bilang begitu? Dalam Islam ya, ketika kita menikah, yang pertama harus adil. Yang kedua, harus ada persetujuan istri. Paham? Mana dalilnya harus ada persetujuan istri? Cari sendiri. Nah, dalam hal ini, kemarin kenapa? Saya tunjukkan dalilnya. Itu harus baik. Contohnya. Apakah syarat pernikahan itu harus dengan izin istri? Baik. Apakah dengan harus izin istri? Sebentar. Kadang-kadang saya perlu mengundang Abdul Somad ke sini ya. Perhatikan, dengarkan. Kenal Ustaz, salam kenal juga. Ustaz Bagaimana itu. hukum suami menikah? Kamu kalau saya ngomong, kamunya ikut ngomong. Gini loh, Pugu. Oke, kamu di bawah dulu, biar saya jelasin. Kamu di bawah dulu. Perhatikan. Inilah saya bilang. Kadang-kadang Abdul Somad, saya mewakili Anda ini. Lihat jamaah Anda ini. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Nah, makanya Abdul Somad, kalau Anda ngomong, itu harus dipampang, disebarkan di media sosial. Perhatikan. Kenal Ustaz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Langsung berisik nih. Gak ada nih ya. Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama. Menurut hukum fikih. Nah iya. Tidak ada syarat izin istri pertama. Gimana sih? Apa kalian pikir Ahmad Dhani nikah lagi sama Mulan Jamila izin dengan Maya gitu? Ahmad Dhani izin dulu, Maya saya mau kawin lagi nih sama Mulan Jamila, izin dong. Nggak ada. Gimana sih? Mudah-mudahan Ahmad Dhani dengar tuh. Jadi kalian jangan mengada-ngada. Setahu saya Ahmad Dhani itu orangnya sangat-sangat Islami. Ya.
Dia sangat-sangat pembela agama Islam tuh, bahkan dia kalau tidak salah ikut aksi ulama 212 kalau nggak salah. Makanya nggak ada izin istri pertama itu. Nah, masalahnya Ahmad Dhani kurang lihai berdusta dalam rumah tangga. Padahal dalam ajaran agama Islam kamu boleh membohongi istrimu, boleh berdusta kepada istrimu demi keharmonisan rumah tangga. Makanya Ahmad Dhani harusnya jangan ngaku kalau udah nikah sama Mulan Jamila. Gimana? Saya naikkan lagi dia. Silakan kamu sekarang ngomong. Silakan. Tadi sudah kamu jelaskan ya, menurut pandangan Ustadz Abdul Somad, bahwasanya syarat nikah itu ada ijab, qabul, wali, saksi. Tidak perlu atas izin istri pertama. Yang saya tanyakan, hadis. Ada nggak hadisnya? Islam boleh menikah tanpa sepengetahuan istri. Ada hadisnya. Hadisnya biar saya tunjukkan ya. Hadisnya. Oke, berarti Abdul Somad bengak ini. Bengak dia berarti ya? Nggak ada itu, nggak boleh. Gimana ini? Kamu ingin membantah Abdul Somad. Tapi saya bilangin berarti Abdul Somad salah di sini. Yang dimaksud kebohongan itu kebohongan apa? Bukan masalah nikah siri kan? Atau nikah lagi kan? Kebohongan boleh berbohong. Kalau kita berbohong dalam hal menikah lagi, berarti itu bukan untuk harmonis, Andi. Konteksnya kan lari jauh. Justru kalau jujur nanti istri pertama minta cerai. Kalau jujur, makanya harus disembunyikan. Harus disembunyikan rapi-rapi. Ini gimana sih? Ya, ini udah gak masuk. Agim, tenang. Agim nikah lagi, betul. Ketika dia nikah lagi, dia jujur. Akhirnya apa? Istri pertama minta cerai. Iya kan? Itu contoh-contohnya. Konteksnya di sini makanya apa? saya bilang sama kamu. Itu kan jelas. Berbohong kepada istri untuk kebaikan. Berbohong kepada istri untuk kebaikan. Berarti boleh berbohong. Berarti boleh bohong apa saja kan? Contoh. Saya kasih contoh. Nah, kalau menikah bukan kebaikan. Oke, contoh. Saya kasih contoh. Nggak usah soal menikah. Misalnya suami istri punya tabungan. Oke. Taruhlah tabungannya sebesar 10 juta rupiah. Lalu mertuanya istri nih, atau ayahnya si suami, atau ibunya suami, pinjam duit. Nah, pinjam dulu duitmu 10 juta. Terus dia bilang, Pak, Bu, tapi nanti istri saya marah-marah. Ya jangan ketahuan. Soalnya bapak sama ibu perlu duit nih. Ditransfer lah, 10 juta. Datang istri, Papa, apa? Ayo kita beli sesuatu pakai uang tabungan kita. Waduh, sialan nih, uang udah gue pinjemin sama bapak ibu nih, gimana nih caranya? Gimana ya caranya bohong? Maka harus berdusta, betul. Karena apa? Kalau sampai istri tahu bahwasanya suami meminjamkan kepada orang tua, istri ngamuk, pencak silat, maka boleh berbohong, betul. Setuju? Nah, konteksnya itu untuk kebaikan apa enggak? Konteksnya untuk kebaikan kan sudah dibilang tadi kalau jujur istri ngamuk, makanya harus bohong, betul. Makanya saya bilang, Bang, rumah tangga gini. Kalau rumah tangga dipimpin oleh Muhammad, tenang, Bang. Makanya kalau rumah tangga dipimpin oleh Muhammad, pasti rumah tangga itu hancur. Kenapa? Karena dipimpin oleh orang yang ngajarin bohong. Ya, beneran tunjukkan. Kenapa Anda masih mempertahankan? Kenapa Anda masih mempertahankan yang seperti itu? Coba di hati nuranimu, Bang. Jujur, di hati nuranimu, pasti kamu setuju bahwa rumah tangga yang baik itu harus dibangun di atas pondasi kejujuran bersama. Setuju? Setuju? Setuju kalau itu. Nah, sementara Muhammad tidak mengatakan demikian. Rumah tangga itu supaya harmonis harus boleh bohong satu sama lain. Setuju? Nah, kan ada terkecuali. Contohnya, sebentar Dis. Contohnya, kita menikah udah 20 tahun, sudah keriput kan? Terus si istri nanya, "Mah, masih cantik nggak?" Kok suami ngomong, "Kamu udah jelek, Mah." Perang itu. Oke. Kenapa kamu ngasih? Kenapa? Enggak harus perang, enggak. Yang perang itu begini, contoh. Logika saya, cuman sekalanya sama kenapa kamu ngasih contoh yang begitu? Gini, saya kasih contoh yang nyata gini, begini. Saya kasih contoh yang nyata. Kamu tahu Zaid bin Zaid di dalam Al-Qur'an, anak angkatnya Muhammad. Zaid anak angkat Muhammad, tahu? Ya, terus kenapa? Oke. Dia punya istri namanya Zainab. Tahu? Ya.
Oke, siapa yang memilihkan jodoh Zaid itu? Yang menikahkan mereka siapa? Kalau itu saya nggak tahu. Jelaskan saja Baik. apa. Oke, itu tercatat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36 dan 37. 37 tepatnya. Bisa kamu buka? Aduh, HP saya yang satunya nggak ada. Lanjut aja, dibuka aja sendiri. Nggak apa. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 dan 37, saya jelaskan latar belakangnya. Suatu saat, Muhammad itu punya anak angkat namanya Zaid. Lalu, datanglah Muhammad kepada Zainab untuk meminangnya supaya menjadi istri daripada anak angkatnya tersebut. Ya langsung aja ke konteksnya aja, Dis. Berbohong untuk kebaikan silakan. Ayo lanjut aja. Tenang dulu. Nah, Karena kelihatan bodoh jadinya. Ketika Muhammad memilihkan jodoh untuk Zaid, Zainab itu marah-marah. Ya Rasulullah, mengapa engkau menikahkan aku dengan kalangan budak? Tetapi apa kata Muhammad? Sesungguhnya tidak boleh ada pilihan lain bagi seorang muslimin laki-laki maupun perempuan jikalau Nabi sudah menetapkan satu ketetapan. Sebelum saya ke situ, saya tanya dulu sama kamu. Kalau Muhammad yang memilihkan jodoh, Muhammad yang memilihkan istri atau memilihkan suami, menurutmu rumah tangga itu akan baik atau akan hancur? Nah, kalau kami yakin dengan Muhammad Rasulullah SAW, ya kami yakin bahwa itu yang terbaik. Ternyata kamu tahu apa yang terjadi? Tenang. Ternyata kamu tahu apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka? Ya, kenapa? Rumah tangga mereka hancur lebur. Bahkan parahnya, istrinya Zaid itu akhirnya jadi istrinya Muhammad. Kamu tahu itu? Bagaimana Muhammad menikahi menantunya sendiri? Kamu tahu itu? Tahu nggak? Oke. Itu kamu sekarang saya mau nanya ganti. Terserah kamu. Sekarang saya mau nanya. Terserah kamu. Gampang jawab saya. Silakan kamu nanya sama saya. Silakan. Yesus itu diangkat. Yesus itu Tuhan. Terserah kamu. Ya, enak banget jawab terserah kamu. Apa jawaban? Kalau kamu ditanya jawabannya terserah kamu, saya juga kalau kamu tanya terserah kamu. Apa itu jawaban seperti itu? Ayo silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, teman-teman dukung ya channel Edis TV ini, program ini, teman-teman ya. Teman-teman kalau nonton di TikTok, teman-teman bisa tap layar, share, bagikan channel ini, kirim ke tetangga, ya, kakak, adik, ibu, bapak, dan lain sebagainya, paman, kirim kepada mereka. Bagikan supaya mereka nonton, ya. Nah, teman-teman juga, program ini juga tentu memerlukan biaya finansial. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman juga bisa mensupport secara finansial. Teman-teman, bagaimana cara mendukung program atau channel Edis TV ini? Teman-teman bisa support saya melalui yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya dulu, screenshot. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa melihat tulisan yang berjalan di situ ya. Ada Zelle, PayPal, Bank BRI, teman-teman bisa support lewat situ. Silakan saya beri waktu 1 menit untuk menangkap layarnya. Ya, banyak orang muslim tidak tahu itu. Background atau cerita di balik bagaimana Muhammad menikahi Zainab itu, teman-teman, banyak. Oke, 30 detik lagi ya, teman-teman ya. Tidak apa-apa ya, teman-teman ya, kita iklan ya, karena teman-teman tahu sendiri ya, saya kan tidak berada di Konoha, saya berada di sini tempat yang kalian tahu mahal, apa-apa mahal, teman-teman, jadi teman-teman bisa mensupport saya di situ ya. Menantuku adalah istriku. Ngeri. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali diskusi antara Islam dan Kristen ini. Saya balikkan dulu kamera saya kembali. Kita kasih naik ada M. Ardiansyah. Oke.
Muhammad Ardiansyah. Oke. Selamat malam Muhammad Ardiansyah, nyalakan kamera Anda. Ya, selamatkan malam bisa. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Abang Muslim, Bang? Alhamdulillah. Oke, silakan Bang. Oke, tadi saya tertarik dengan pernyataanmu, Dis. Yang mana itu? Kita ini bertuhan, yaitu adalah patuh, taat, tunduk, menyembah. Ya kan? Bertuhan. Nah, Bertuhan ya kan? itu apa, Bang? Ya, menuruti segala perintahnya. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, Dis. Apakah Yesus itu, atau yang kalian anggap Tuhan itu, pernah memerintahkan kalian untuk menyembahnya? Dan pernah memerintahkan kalian untuk merayakan, katanya, hari kelahiran dia? Nah, pernah memerintahkan kalian jingkrak-jingkrak di gereja? Sudah? Sudah. Oke, baik. Jadi ini yang saya sebut. Dis. Gimana? Pakai datanya ya, pakai baik. ya. Mantap. Pertanyaannya baik. Cuman berangkat dari sebuah kedunguan. Gak apa-apa, baik pertanyaannya. Gini, Bang. Jadi ini yang saya sebut dengan logical fallacy atau cara berpikir yang tergelincir. Saya kasih contoh sama Anda. Tenang, Bang. Begini, Bang. Sepanjang saya membaca Al-Quran, Bang, waktu saya baca Al-Quran itu, tidak pernah di dalam Al-Quran tersebut, Bang, orang Muslim disuruh sesuatu. Misal, saya kasih contoh. Ada nggak dalam Islam disuruh merayakan maulid atau merayakan hari lahir Muhammad? Kalau di dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Ada nggak umat Muslim yang merayakan maulid? Yes, kenapa jadi bertanya? Bang, saya ingin menjawab. Ini saya menjawab. Tadi kan kamu bertanya kepada saya. Ada nggak perintah untuk nyembah Yesus? Ada nggak perintah merayakan Natal? Kan gitu kan? Karena tidak ada perintahnya, saya kasih tahan dulu, penjelasan dulu. Di dalam Bible tidak pernah Yesus minta-minta disembah, nggak pernah. Tidak pernah Yesus minta-minta supaya hari lahirnya itu dirayakan, tidak pernah. Tidak ada. Tetapi apakah orang yang menyembah Yesus, apakah orang yang merayakan kelahiran Yesus adalah sebuah dosa? Makanya saya buat sebuah analogi nih. Analoginya begini, kalau sesuatu itu tidak diperintah, tetapi juga tidak dilarang, dan dilakukan, apakah itu sebuah pelanggaran? Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk merayakan maulid Nabi, merayakan hari kelahiran Muhammad. Tetapi banyak umat Muslim, karena menganggap Muhammad ini sosok yang sangat istimewa, kelahirannya membawa rahmat semesta alam, maka umat Muslim memperingati itu sebagai bentuk penghormatan. Pertanyaannya, apakah itu dosa dan pelanggaran? Tidak. Nah, sama seperti itu, Bang. Ketika orang Kristen kami, Bang, menyembah Yesus, sekalipun Yesus tidak minta-minta disembah, itu bukan sebuah pelanggaran. Bahkan Yesus layak menerima sembah dan pujian. Itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Kenapa begitu? Kok lain sama pernyataan Yesus? Baik, silakan. Di mana pernyataan Yesus? Coba Anda buka, Dis, di Matius 16 dan Matius 19 nomor 16, 17, 18, Dis. Baik, Matius berapa? Matius 19. Matius 19. Nomor 16, 17 sampai 18, Dis. Matius 19. Nah. Yesus ini, Dis, setahu saya. Tenang, Bang, tenang. Saya bacakan dulu, Bang. Biar enak kita. 19 ayat berapa? 16, 17, 18. Baik, saya bacakan. Ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Elohim." Kata orang tersebut kepadanya, apa? Ya, di situ untuk mendapatkan hidup itu hidup yang dimaksud hidup yang kekal, kan? Betul. Harus mengikuti kehendak daripada, nanti kalau saya bilang Allah, nanti orang Muslim berpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini teman-teman, supaya kita itu meng-cut segala pikiran-pikiran yang menyesatkan, maka saya itu harus lurus dulu menyampaikan ini. Karena kalau saya bilang Allah, di otaknya Muslim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Bible ini bisa korobos seenakmu ya? Begini,
kata Allah ini tidak merujuk kepada Allahnya umat Islam. Cuman karena banyak orang Islam yang kayak begini otaknya waktu baca Injil, akhirnya Allah ini dipikir dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya luruskan, Bang, paham? Ya, lanjut ya. Nah, lalu kata Tuhan Yesus begini, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Allah di sini ingat ya, bukan Allah ya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Perhatikan ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lihat itu. Jadi bagaimana cara? Intinya apa di situ, Des? Intinya bagaimana cara mematuhi Bapa di surga? Dengan cara mengikuti Yesus, dengan cara berbakti dan taat patuh kepada perintah anaknya. Itu caranya. Bukan dengan cara patuh taat kepada Muhammad yang ada di dalam kubur. Nah, itu. Silakan. Nah, bukankah ini ya Musa, Abraham atau Ibrahim itu mengenalkan bahwa nama Tuhan mereka itu. Nah, udah lari kau ke nama Tuhan kan? Ini makanya saya bilang diskusi sama kamu itu kayak kodok kesana kesini lompat gini. Kamu ingin membantah. Kenapa kita? Tadi kan kamu bilang mentuhankan itu adalah menjalankan segala perintahnya. Setuju? Ya. Bagaimana cara menjalankan segala perintah Bapa di surga? Dengan cara mengikuti Tuhan Yesus. Setuju? Di mana kata Yesus? Ini kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah orang ini mau mengikuti Yesus? Benar. Enggak, orang ini mau nggak dia mengikuti Yesus? Ketika itu Yesus. Tenang. Apakah orang ini di dalam ayat ini dia mau mengikuti Yesus? Tidak. Karena dikatakan begini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena dia tidak mau meninggalkan hartanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, makanya ketaatannya kepada Bapa di surga tidak sempurna. Karena apa? Karena dia tidak melakukan perintah Bapa di surga. Padahal perintah Bapa di surga adalah apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu perintah Bapa di surga. Benar, dengarkan dia, benar. Kalian tidak mendengarkan Yesus, kalian mendengarkan Muhammad. Apa kalian pikir? Tenang. Apa kalian pikir kalian mendengarkan Yesus? Tidak, kalian mendengarkan Muhammad. Yesus berkata, jangan berbohong. Katakan iya jika iya, tidak jika tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalian tidak mendengarkan Yesus, kalian dengarkan Muhammad. Bohong, boleh bohong. Makanya kalian itu wiridnya begini. Bohong boleh bohong pada istri, boleh bohong kepada 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 istri, boleh bohong. Itu. Makanya saya bilang, Bang, kalian itu cuman ngoceh-ngoceh doang. Ini, saya melihat banyak umat muslim ingin membuktikan, tenang. Banyak umat muslim ingin membuktikan sesuatu, tapi ketika kamu membuktikan sesuatu itu, toh nanti mukul kepalamu sendiri. Kok kau tantrum malam ini? Kenapa tantrum? Enggak ada tantrum. Des, di situ kan Yesus menyuruh untuk menjual segala hartanya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Betul. Kenapa? Bukan untuk menghadapkan hidup yang kekal. Jual segala hartamu dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Sempurna. Iya, benar. Betul. Nah, kalau ikut Yesus ini, makanya saya tanyakan di awal. Yesus ini kan tidak pernah menyuruh untuk menyembahnya, tapi kata Bapak juga, kata Allah juga, turutilah segala apa yang disampaikan oleh Yesus. Benar nggak? Oke, baik. Yesus tidak pernah, tenang. Yesus turutilah segala perintahnya, ya kan? Baik, Yesus tidak pernah menyuruh orang menyembah dirinya. Tenang. Ini nanti dipotong sama orang-orang muslim. Tenang. Boleh saya bicara? Iya. Boleh saya bicara? Saya bicara masalahnya. Silakan. Selesaikan dulu. Selesaikan. Gini. Ketika Yesus ini mendapatkan masalah, dia ingin disalibkan, ya.
Kok lari ke sana sih? Kamu kan ingin fokus dulu gini. Yesus tidak pernah menyuruh menyembah dirinya, tapi orang Kristen malah menyembah Yesus. Fokus ke situ dulu gimana? Kok lari ke salib? Iya. Oke, ini baik. Kan apa yang diajarkan oleh Yesus? Kata Yesus, turutilah segala, kata Bapa, turutilah segala perintahnya, ya kan? Kata Yesus di dalam kitab Yahudi juga kan, kalian mengimani juga itu kitab kalian nggak bisa dipisahkan kan? Ardiansyah, kita coba selesaikan dulu ini loh. Logika orang-orang Muslim kan begini, Yesus nggak pernah minta disembah, tapi orang Kristen malah nyembah Yesus. Kan itu, berangkat dari situ sehingga penyembahan terhadap kamu ngomong, saya ngomong, kamu di bawah dulu. Ya, di bawah dulu, tidur dulu di bawah sana. Kalau kamu ngomong, ikutan ngomong. Begini teman-teman. Jadi teman-teman, pengalaman saya diskusi dengan orang-orang Islam itu adalah pengalaman yang panjang. Jadi mereka itu sering membangun argumen-argumen sesat yang dibangun mereka sendiri. Logical fallacy, kesalahan berpikir. Contohnya begini, ada seorang raja. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias, lama Bang Tobias gak kelihatan. Makasih ya Bang ya. Thank you Bang Tobias. Gini, ketika ada seorang raja ini, dia raja, dia punya power, dia punya kekuasaan, tapi raja ini melayani rakyatnya. Jadi ada dua tipe raja yang lalim dan raja yang baik. Raja yang lalim itu biasanya dia mau dilayani. Duduk, harus dari emas kursinya. Cewek. Itu raja yang lalim. Raja-raja seperti itu banyak, teman-teman. Banyak sekali pemimpin-pemimpin negara yang sifatnya seperti itu. Persis sifatnya seperti raja yang lalim seperti itu. Makasih Bang Tobias. Contoh, raja yang lalim itu begini. Dia kalau mau duduk harus disiapin kursinya dari emas. Kalau mau tinggal tunjuk seperti lagunya Rif. Tahu lagunya Rif? Andai ku jadi raja, mau apa tinggal minta, tunjuk sini, tunjuk sana dengan sedikit kata. Itu raja yang lalim. Dan raja yang lalim itu pasti, sembah. Awas nggak sembah. Putus nanti, lehermu putus kalau saya lewat, kalau nggak sembah. Putus lehermu. Ini adalah model-model raja yang lalim. Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang raja. Tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak punya sifat yang seperti itu. Dia menjadi pelayan. Begitu loh dikatakan. Dia yang dalam rupa Allah, ya, tetapi tidak menganggap kealahannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Ketika Tuhan Yesus dengan para murid di perjamuan terakhir berkata begini, Aku yang adalah guru dan Tuhan malah membasuh kakimu. Jadi umat muslim, kalau kalian pengen Tuhan Yesus minta disembah-sembah, yang nggak ada, itu adalah setan yang minta-minta disembah. Tetapi, sekalipun Tuhan Yesus tidak minta-minta disembah, orang-orang datang tersungkur sujud menyembah di hadapan Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak pernah bilang, jangan sembah saya, jangan. Nggak pernah. Begitu juga seorang raja. Kalau raja itu dia menjadi seorang pelayan masyarakat, orang-orang datang tanpa dia minta-minta disembah. Ketika raja itu lewat, semua orang-orang tunduk, sujud, memberi hormat kepada raja tersebut. Dan raja tersebut tidak menolak sujud dan penghormatan dari rakyatnya. Jadi mindset yang seperti itu. Makasih Bang Tobias, makasih. Mindset yang seperti itu yang harus kalian tahu di dalam Bible. Jadi jangan kalian pikir Tuhan Yesus seperti raja yang lalim yang seperti tadi. Nah sekarang pemimpin-pemimpin negara banyak yang bersifat seperti iblis. Mereka pemimpin negara dipilih oleh rakyat, pakai uang rakyat, digaji oleh rakyat, tapi kelakuannya tidak mau melayani rakyat. Banyak seperti itu, raja-raja seperti itu. Gitu loh teman-teman. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana menjadi presiden yang baik, bagaimana menjadi raja yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Tuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Itulah yang Tuhan Yesus teladankan. Makanya kita itu harus mengikuti sosok Yesus, bukan ngikutin sosok yang lain. Gimana?
Oke, kita kasih naik ada Yunus. Silakan Yunus. Yunus, apakah Anda seorang Muslim? Bang Yunus, apakah Abang seorang Muslim, Bang? Oke, baik, tidak nyaut dia. Kita turunkan. Kita kasih yang berikutnya. Makasih ya Bang Tobias ya. Ada Basori, sang pembaharu. Silakan Basori. Beda dengan Allah. Kalau Allah di dalam Al-Quran memang minta-minta disembah dia. Bahkan kalau Basori tidak nyembah Allah jam 12, digebukin di neraka 70 tahun. Ya silakan Basori. Yang kemarin itu loh, yang turun itu loh. Yang mana? Alasannya Anda kan mengajak ikut ke Yesus. Sementara persepsi banyak ketuhanan Anda itu beda-beda. Itu rasionalnya gimana? Persepsi maksudnya gimana? Coba yang jelas dulu ngomong Basori. Gimana? Yang membuat saya keluar dari Islam, Kristen. Membuat kamu keluar dari Kristen. Emang kamu pernah jadi orang Kristen? Enggak gitu. Sampean itu kan nanya ke saya. Alasan yang membuat Anda itu keluar dari Kristen gitu loh. Siapa yang keluar dari Kristen? Enggak, kemarin itu pas dialog, pertanyaannya gitu sampean itu loh. Basori, yang diskusi dengan saya itu ratusan orang. Coba kamu kalau ngomong yang jelas dulu, yang mana ini? Saya itu tidak ingat-ingat semua apa yang pernah kita omongin kemarin. Coba tenang dulu kamu sampaikan. Apa yang kamu mau sampaikan? Alasan dari Kristen itu apa gitu. Terus saya jawab. Tadi kamu terpotong, gimana? Alasan Edis itu bisa keluar dari Kristen itu apa gitu loh. Saya jawab, persepsi ketuhanan. Oh, diskusi yang kemarin. Oh, kemarin saya bikin tema. Beri saya satu alasan untuk keluar dari agama Kristen, gitu. Nah, rasionalnya gimana itu? Iya, makanya saya tanya sama kamu. Coba berikan saya satu alasan supaya saya keluar dari agama Kristen. Apa alasannya? Persepsi ketuhanan Anda dan teman-teman Anda itu beda-beda. Walaupun dasarnya itu kemungkinan sama. Gimana? Jangankan persepsi ketuhanan, bagaimana cara saya mengoperasikan HP aja beda dengan teman saya. Gini loh, bagaimana kamu membangun logika karena saya tidak mirip dengan seseorang yang lain, maka saya harus keluar. Contoh, saya kasih contoh. Ini ada HP ini. Duh, sebentar, saya hilangin dulu efeknya. Ini ada HP ini, HP Samsung. Cara saya mengoperasikan ini, ya, atau menangani sesuatu yang ada pada HP ini pasti tidak sama dengan cara teman saya. Apakah itu harus membuat bahwa HP ini harus saya buang ke tong sampah gara-gara beda teman saya caranya? Kok dia beda? Si Anu beda lagi, si itu beda lagi, beda-beda kan? Betul nggak? Ya, silakan berpendapat. Jadi itu tidak menjadi satu alasan kuat supaya saya meninggalkan kekristenan. Banyak orang memandang tidak sama dengan pandangan saya tentang sosok Yesus. Orang Muslim melihat sosok Yesus dengan cara yang berbeda. Sesama Kristen juga berbeda. Tapi ada banyak juga yang sama persepsinya dengan saya. Itu tidak menjadikan satu alasan supaya saya meninggalkan kekristenan. Seharusnya begini. Seharusnya kamu memberikan kepada saya satu alasan. Saya harus meninggalkan Kristen karena Kristen itu salah. Itu harusnya. Bukan karena pandangan berbeda dengan teman saya. Ya jelas berbeda. Orang mereka nggak pernah baca Bible kok. Kamu suruh saya punya sudut pandang yang sama dengan Rudy Yohanes. Ya nggak sama. Orang Rudy Yohanes saja nggak pernah baca Alkitab kok. Gimana? Gimana? Ketika nanti Rudy Yohanes melihat konten ini marah-marah nanti loh. Ya memang kerjanya seperti itu. Karena memang pekerjaan baru dia itu adalah ngomongin Edis. Kerjanya Rudy Yohanes yang baru, dia udah dapat kerjaan baru. Apa kerjanya? Makanya di KTP besok. Tenang. Besok suruh Rudy Yohanes ke Dukcapil. Ganti KTP. Apa pekerjaannya? Jangan dibilang lagi wirausaha swasta. Pekerjaan ngomongin Edis siang malam petang. Makanya saya punya lagu untuk Rudy. Apa yang dibahas Rudy Edis? Apa yang diomongin Rudy Edis? Apa yang dibahas Rudy pagi, siang, petang, malam? Edis. Itu. Gimana? Itu memang kerjanya Rudy itu. Apa yang dibahas Rudy Edis? Apa yang dibahas Rudy pagi, siang, petang, malam? Edis. Bukan Tuhan Yesus itu. Makanya sampaikan kepada dia, suruh bertaubat dia. Silakan.
semacam kelucuan saja. Apabila Tuhannya saja, persepsinya masing-masing umat yang mengaku seiman. Oke, Basori, begini Basori. Berbicara tentang Tuhan, itu kita tidak lepas dengan berbicara hal-hal yang kosmologik, hal-hal yang metafisika. Setuju? Setuju, ya. Jadi, seperti misalnya dalam sudut pandang agama Islam, dikatakan Allah itu duduk di arsinya. Ya, itu kalau kalian tanya sama orang Muslim, beda pendapat. Ada yang bilang duduk di arsi itu adalah sebuah metafor, artinya dia memerintah. Ya. Tetapi untuk ini kelompok Islam misalnya golongan apa itu namanya? Apa ya namanya ya? Yang garis keras itu apa namanya? Lupa saya itu. Ya pokoknya golongan Islam itulah dikatakan, oh ini memang betul, Allah duduk di arsinya. Nah lalu ditentang, berarti kursinya lebih besar daripada Allah. Berarti Allah menempati ruang. Nah itu akhirnya mereka debat. Nah makanya begini, kita itu tidak mengerti hal-hal yang bersifat kosmik atau metafisika, karena kita nggak pernah ke sana. Makanya wajar sudut pandang orang berbeda. Tetapi yang lebih penting, karena bukan itu nanti, saya percaya, mau masuk surga Islam, yang ditanya bukan itu. Allah duduk di kursi berarti itu metafor atau betulan? Metafor. Neraka. Bukan itu. Yang penting adalah, apakah ketika kita hidup ini, sudah melakukan perintah dan kehendaknya? Kan itu lebih penting, daripada kita berdebat kusir soal hal-hal yang metafisik, yang kita nggak pernah ke sana. Makanya pernah saya bilang kemarin, seandainya dibentuk panitia surga, pasti ujian masuk surga itu bukan pengetahuan hal-hal kosmik. Pasti ujian masuk surga itu adalah, selama kamu hidup di dunia, apakah kamu melakukan perintah Tuhan Yesus atau melakukan perintah Muhammad? Kalau kamu melakukan perintah Muhammad, nah itu cium-cium batu, lempar-lempar batu, ya kan, muter-muter batu. Nah itu perintah Muhammad. Sedangkan perintah Tuhan Yesus apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri. Bukankah itu? Jangan bersaksi dusta. Nah, dengan melakukan semua itu, maka seseorang itu mirip dengan Yesus. Semakin orang melakukan firman Tuhan, semakin mirip dia dengan Yesus. Itulah ujian masuk surga. Bukan, di surga berapa? Bagaimana? Duit natur apa ini? Duit natur enggak? Kamu percaya duit natur enggak? Enggak. Neraka. Bukan seperti itu. Makanya saya pernah mengejek orang-orang yang begitu mereka mengkultuskan dogma. Masalahnya begini loh, kita itu nggak tahu kok. Emang pernah ke surga? Udah lihat di sana dia ada sepertiga atau bagaimana? Enggak. Makanya saya bilang, kita itu mengetahui porsi kita aja. Apa yang urusan langit, urusan surga, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah ketika kita di dunia ini, bisa nggak kita meneladani Tuhan Yesus? Itu. Apakah kita sudah semakin mirip dengan Tuhan Yesus atau semakin mirip dengan Muhammad? Nah, sayangnya Basori setiap hari pengen mirip dengan Muhammad. Makanya saya bilang, Basori, maukah kamu mirip? Gini, kamu pengen mirip dengan Tuhan Yesus apa pengen mirip dengan Muhammad? Saya ingin mengikuti Isa Al-Masih Putra Maryam. Saya ingin mengikuti Muhammad. Nggak mungkin, mustahil kamu pengen mengikut Yesus di detik yang sama kamu pengen mengikut Muhammad, karena dua-duanya gontok-gontokan. Gini. Di dalam Islam itu Isa Putra Maryam itu adalah salah satu jalan yang lurus. Oke, sekarang bagaimana kita bisa mengikuti keduanya? Contoh, Muhammad mengajarkan boleh berdusta. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan jangan berdusta. Bagaimana kamu katakan kamu hendak mengikuti Yesus dan Muhammad? Bukankah kamu harus memilih salah satu? Dusta yang mana yang harus? Contoh, saya kasih contoh. Berdusta di dalam urusan rumah tangga. Contoh, bohong kepada istri. Boleh nggak menurut Muhammad? Ya, kalau dilihat dari Anda tadi, Anda mengatakan boleh. Boleh. Betul nggak Muhammad ngomong gitu dalam hadis? Saya kurang baca, tapi kalau memang Anda ada hadis, nggak apa-apa. Baik, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Apakah boleh berdusta kepada istri? Baik. Nih, saya tunjukkan kepada Anda supaya Anda tidak membantah ya. 3 dusta yang dibolehkan di dalam agama Islam. Sabar ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi nih tema yang kemarin ya. Saya balik dulu kamera saya. Oke, silakan Anda yang baca.
Ada hadis yang menyebutkan hal ini, yaitu boleh berdusta nih. Ibnu Syahib berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya, kecuali pada 3 perkara. Pertama, di dalam peperangan. Kedua, mendamaikan yang berselisih. Dan yang ketiga, perkataan suami pada istri, atau istri pada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Oke, berarti menurut Muhammad, boleh nggak suami bohongin istri? Gini, ketika Anda menarasikan seperti itu, saya boleh bicara perspektif keseluruhan ini. Ketika dalam kondisi perang, apabila kita jujur. Satu-satu aja bang, di dalam posisi suami istri, jangan lari-lari dulu. Nggak, aku tak menjelaskan semuanya. Ketika kita berperang. Satu-satu bang, Mbak Suri. Tadi sudah saya kasih contoh, kamu jangan mengalihkan. Nanti kalau kita bikin lagi peperangan, nanti ada lagi contohnya, gini. Ketika Anda mengatakan, aduh inilah saya bilang kalian ini ya, aduh beratnya. Mbak Suri, boleh tidak suami berbohong kepada istrinya? Untuk kebaikan boleh. Boleh, baik. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau orang berbohong, menurut Al-Quran, itu ciri-ciri orang yang beriman atau tidak beriman? Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Dan Muhammad mengajarkan itu, betul? Itu kan khususon. Baik, saya akan tunjukkan ya kepada kalian 2 surat. 2 surat. Pertama, surat Al-Ahzab ayat 70. Perhatikan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, tidak ada di sini khusus-khusus tertentu, nggak ada. Kecuali kalian mau edit ayat ini. Perhatikan. Surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran menyuruh mengucapkan perkataan yang benar, betul atau salah? Benar itu untuk kebaikan. Jadi intinya benar itu bisa. Edit dulu. Makanya saya bilang, makanya ayat ini menurut umat muslim, ayat ini harusnya berbunyi begini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar kecuali terhadap istrimu. Nah, ini kalau muslim ini pengen ngedit Al-Quran. Saya tambahin. Di dalam Quran, nih ya. Kalau saya menarasikan, pasti saya diturunkan, saya ikuti gitu loh. Kalau perang itu jujur repot gitu loh. Repot. Nah, ya enggak apa-apa. Perhatikan. Ya, kalau orang perang itu jujur, saya mau ke sana, ya hancur. Pusing ya, enggak apa-apa, saya ikuti Anda. Di dalam Quran surat. Perhatikan ya. Jadi kalau perang itu lebih baik saya mau ke sana ngomong, kalau ke sana ngomong, namanya nggak punya strategi. Namanya mati konyol, itu loh. Rasional saja di dalam hidup. Baik, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 105 ya. Saya akan bacakan kepadamu. Coba bacakan ini. An-Nahl 105. Ya silakan. Ya. Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan, contohnya Basori yang bohong sama istri, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Betul? Betul. Jadi kalau orang mengada-adakan, tenang, kalau orang-orang mengadakan kebohongan, berarti dia beriman atau tidak? Ketika kita itu berperang, kalau kita itu nggak bohong, kita itu hancur, Jujur aja hancur kok, sama aja. Namanya kalau dengan kamu ini lagi ngehayal. Contoh, kamu perang. Tenang. Contoh, kamu perang. Contoh nih, kamu perang. Ya. Kamu mau bohong kan? Menurut ajaran Muhammad, bohong kan? Betul? Enggak, maksudnya strategi kita mau ke sana tapi kita nggak ke sana gitu. Silakan monggo. Iya, ini kamu namanya sedang halu. Contoh, kamu perang. Itu namanya strategi, Contoh, kamu perang, kamu tertangkap musuh, ya kan? Ya. Kamu dibilang begini, kamu sudah tertangkap sama saya. Ya. Coba sekarang katakan kepada saya di mana persembunyian musuh. Ya. Misal kamu ngomong di sana, padahal di sana. Ya. Kalau kamu bohong begitu, terus kamu dibawa ke sana, akhirnya tidak ada persembunyian. Akhirnya kamu diapain? Oke, dibunuh. Terus itu kalau kamu berbohong. Sekarang kalau kamu jujur, misalnya persembunyian di sana, kamu tunjukin tempat persembunyian di sana. Berarti
kamu di situ telah melakukan kejujuran. Masalah kamu nanti dibunuh juga atau tidak itu urusan belakangan. Yang jelas namanya berbohong ataupun tidak berbohong dalam medan perang, ya tetap aja kamu tetap aja ditembak. Ada-ada saja. Udah Pak Sori, gini saja intinya. Al-Quranmu sudah mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengada-ngadakan perkara, Pak Sori, orang-orang yang mengada-adakan sebuah perkara yang tidak ada, itulah orang-orang pendusta dan mereka itu ciri-ciri tidak beriman. Setuju? Saya setuju, tetapi ada Oke. Intinya kalau orang mengada-adakan, intinya, berarti Muhammad berarti termasuk orang yang beriman nggak? Orang yang beriman tapi itu kekhususan. Oke, saya bertanya di. Kekhususan. Aduh. Udah jangan banyak-banyak Mas Sori. Udah itu dulu. Intinya saya mau bertanya sama kamu begini Mas Sori. Kamu di hati kecilmu, di hati nuranimu yang paling dalam, kamu seharusnya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kamu sudah seharusnya meninggalkan Muhammad dan datang kepada kebenaran dan hidup yaitu Tuhan Yesus ya. Dah, itu aja. Dah tidur dulu kamu sana. Kamu yang sedikit saja tidak mau kamu terima, gimana yang banyak-banyak? Ya, ayo silakan. Kita kasih naik Muklis, silakan Muklis. Ya, selamat malam Muklis. Muklis. Halo. Ya, silakan Muklis, nyalakan kameramu. Muklis. Halo. Saya dengar Muklis. Kamu dari tadi halo, halo. Muklis, coba Bang Muklis. Bisa nggak Bang? Orang sahabat disayang Tuhan. Oke, Bang Muklis bisa nggak Bang Muklis? Pindah dulu ke tempat yang terang. Karena kalau gelap-gelapan begini nanti jadi nabi. Kalau nabi biasanya minta cewek. Ya silakan Muklis. Gimana sih Bang? Nggak jelas ya Bang nih. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Bang. Ya. Kalau di gitu kenapa sih bacaan Injil itu di Indonesia kok berbahasa Indonesia, sedangkan yang aslinya itu bahasa Indonesia atau bukan Bang? Aslinya bukan bahasa Indonesia Bang, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah di dalam penerjemahan itu pasti ada mengandung yang namanya silap. Di dalam penerjemahan pasti juga ada yang tidak tepat kosakatanya. Itu biasa terjadi Bang. Di dalam Al-Quran pun demikian, gitu. Kalau di Al-Quran kan Indonesia, negara manapun sama bacaannya dengan bahasa Arab. Tapi Injil kok beda sih? Kenapa Bang? Maksudnya gimana Bang? Terjemahannya beda gitu? Iya, kalau di Indonesia bacanya kita kan berbaca. Bang, suara TV-nya dikecilin dulu Bang, karena dia ikutan diskusi ke sini Bang. Suara TV-nya kecilin dulu. Maksud Anda itu yang sama itu terjemahannya atau naskah aslinya? Iya, kalau bacaan aslinya Injil itu bahasa Indonesia atau bahasa apa Bang? Kan tadi sudah saya jawab Bang, Injil itu bahasa aslinya itu bahasa Yunani. Itu bahasa asli Injil. Iya. Terus Abang bisa bacanya? Enggak. Tetapi itu sudah diterjemahkan Bang. Kalau kami kan walaupun sedikitnya bisa kan untuk menerjemahkan kayak Bismillah. Oke, mana lebih penting Bang? Mana lebih penting? Bisa membaca huruf atau memahami artinya? Mana yang lebih penting menurut Anda? Dua-duanya. Betul. Tetapi yang lebih penting mana? Baca, bisa memahami. Oke, baik. Tapi kenapa di Kristen tuh bacaannya kok terjemahan tidak dengan aslinya? Ada Bang. Abang gini, Abang tinggal di mana? Sebentar Bang. Bang, biasanya di setiap provinsi itu ada yang namanya toko buku Kristen Bang. Toko Kristen. Di situ biasanya ada dijual Injil-Injil dengan bahasa aslinya. Saya kasih contoh ya Bang ya. Nih. Injil dengan bahasa Yunani Indonesia. Ini Bang, saya pernah main ke toko buku Kristen, saya bisa temukan buku-buku seperti itu Bang. Ini Bang ya. Sebentar ya. Kalau Anda mau cari yang seperti itu, ada banyak. Nih, saya kasih contoh ya Bang ya, saya kasih contoh. Saya juga pernah. Abang bisa bacanya enggak? Saya balik dulu ya. Saya balik ke sini Bang. Nih. Ini contoh Injil. Ini kelihatan Bang? Ini kanannya bahasa Yunani. Kemudian di sininya terjemahan. Nah ini bahasa Yunani nih Bang. Kemudian di samping sini terjemahannya.
Nih, Injil Yohanes, ini bahasa Indonesianya terjemahan. Betul? Ini bahasa aslinya. Ada Bang, kalau Anda mau cari Injil disertai bahasa aslinya ada. Jangan Anda bilang nggak ada, ada. Saya bilang nggak ada, siapa yang bilang nggak ada? Justru, ya kenapa nggak yang dipakai yang aslinya, bukan terjemahannya? Kalau terjemahan, kalau nanti tidak diterjemahkan, masalahnya tidak semua orang bisa bahasa Yunani. Kalau tidak diterjemahkan nanti sama seperti orang Muslim. Kata siapa? Kalau kita niat belajar dengan Alkitab kita sendiri, kita bisa. Saya pun bisa dari kecil sampai bisa sampai sekarang. Baik. Kalau terjemahan Indonesia, anak kecil baru aja lahir, yang sekolah PAUD bisa baca. Baik. Kita sedang berdiskusi dengan orang Muslim yang sudah kena dogma bahwasanya membaca huruf dalam bahasa aslinya itu dapat pahala. Baik. Gini Bang, saya kasih tunjuk. Sabar Bang, jangan kabur ya Bang ya. Tadi Anda mengatakan kan bahwasanya membaca Al-Quran dalam bahasa Arabnya itu adalah sangat-sangat penting. Dan itu lebih penting menurut Anda ketimbang artinya, betul? Betul? Ya iyalah. Baik, saya balik kamera saya. Baik. Bang, tolong bacakan saya Bang, apa ini bacaannya Bang? Alam. Bang, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif Lam Mim. Itu bacanya alam. Ada Mbak Dukun, itu alam Bang. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Nah itu alam, alam. Ini Alif Lam Mim, alam. Nah, apa arti Alif Lam Mim? Apa arti Alif Lam Mim? Meninggal dunia. Aduh. Makanya saya bilang Bang, kekristenan itu Bang, bukan seperti kalian yang bacanya huruf-huruf Arab dapat pahala. Coba saya tanya Untuk apa? Tenang, untuk apa kita membunyikan huruf-huruf Yunani? Kalau kita tidak tahu. Bang, tenang Bang, boleh saya bicara? Saya boleh bicara nggak? Boleh saya bicara nggak? Di dalam agama Islam, untuk apa baca huruf-huruf Arab kalau Anda tidak tahu? Alam. Bang, saya punya lagu buatmu, Bang. Saya punya lagu buatmu, lagunya Alam. Mau dengar? Saya mau tanya Edis. Mau dengar? Coba Edis. Lagunya Alam. Ini lagunya Alam nih. Dengar. Lagunya Alam. Dengar. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Gimana? Bagaimana kita itu mau memahami sesuatu kalau sesuatu itu tidak disampaikan dengan bahasa yang kita mengerti? Maka diterjemahkan. Begitu. Memang di dalam penerjemahan ini kita akui ada yang kurang tepat, kurang pas. Nah, itulah makanya kita mencari terjemahan yang paling tepat. Gitu, gimana? Ngomong sama balita saja, kita harus terjemahkan. Saya pernah main ke rumah teman saya. Anaknya balita. Ngomong sama saya. Ini ngomong apa? Saya tanya sama orang tuanya, ngomong apa sih? Gitu. Karena balita baru belajar ngomong. Begitu. Nah, begitu juga ketika kita membaca Injil, ada di situ huruf Yunaninya. Jangan seperti Nandar. Makasih, Ngatini, makasih. Kalau Nandar itu, dia punya pemahaman gini. Bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani. Baca huruf doang, artinya kagak tahu. Ini ada koran berbahasa Prancis nih. Kita bisa baca hurufnya karena huruf Latin nih. Saya kasih tunjuk kamu Quran bahasa Prancis ya. Nih, koran bahasa Prancis. Nih, nah, nih bisa kita baca ini bahasa Prancis. Perhatikan, saya kasih contoh kamu. Inilah kesukaan mereka teman-teman. Bisa membaca huruf, tetapi tidak tahu artinya. Nih, saya kasih contoh kamu baca. Kita sama-sama baca Quran koran bahasa Prancis ya. Bisa kita baca. Siapa bilang kita nggak bisa baca? Nih, apakah kau tahu apa yang diomongin ini nih?
Rueve dutem apa itu artinya? Ayo, bisa kan kita? Bisa. Seperti inilah kalian baca huruf-huruf bisa, tapi nggak tahu artinya. Nah, ini apa kayak begini? Sama kalau cuma baca-baca huruf juga bisa sama ngapa? Mindset dulu teman-teman. Pikiran kita itu, pemahaman kita itu harus kita luruskan dulu. Di Kristen itu tidak seperti di Islam. Kalau di Islam, gelar sajadah. Pasang yang begini nih, saya kasih gambarnya nih. Kasih, nih, kelihatan ini kan? Pasang yang begitu. Ambil tunjuk-tunjuk, entah apa itu, tunjuk-tunjuk begitu ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang tadi barusan dibaca? Waladdallin. Apa artinya? Apa arti waladdallin? Waladdallin. Untuk apa? Di Kristen bukan seperti itu. Di Kristen itu membacanya di dalam bahasa yang kita mengerti. Sementara di Islam membaca di dalam bahasa huruf Arab dapat pahala. Jangan disamakan dulu. Karena pola pikir Anda tidak sama dengan pola pikir kami. Masa Anda membawa pola pikir Anda itu seolah-olah itu hebat? Gimana? Itu sama begini, saya pernah buat sebuah umpama. Saya kasih misalnya orang bertato atau orang tindikan. Saya kasih contoh. Di orang-orang tertentu, tato atau tindik itu adalah sebuah kebanggaan. Tanpa saya melecehkan, saya tidak melecehkan orang-orang bertato dan bertindik. Menurut mereka, tato itu adalah sebuah kebanggaan. Makanya mereka saling pamer tato. Nih loh, tato saya keren kan? Nah, ada tato saya di pusar kan? Nah, nih ada tato saya, ada gambar kan, ayam di sini. Itu bagi orang yang bertato. Tapi bagi orang yang tidak bertato, itu tidak punya nilai. Mau kamu pamerin sama orang yang tidak bertato, tatomu tidak punya nilai. Makanya jangan kamu pikir semua orang berpikir seperti kamu berpikir. Nah, orang-orang Islam banyak punya pikiran seperti itu. Nih loh, bisa baca huruf aslinya, hebat kan? Sama seperti orang bertato. Nih loh, saya punya tato, keren kan? Apakah kekerenan itu ditunjukkan dari orang itu bertato? Kan tidak. Apakah kekerenan itu ditunjukkan dari seseorang bisa baca huruf Arab? Tidak. Keren di dalam pikiranmu belum tentu sama dengan keren di pikiran orang lain. Begitu. Makanya tidak salah Ustadz Munzir Situmorang mengatakan bahwasanya banyak umat muslim seperti keledai. Jangan dibilang saya loh. Nanti saya lagi dibilang nih. Saya putarkan sama kalian nih. Nanti saya lagi dibilang fitnah. Katanya menista agama Islam katanya. Nih saya bilang. Nih ya. Apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Perhatikan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Di Indonesia. Tuh, kata Ustadz Situmorang jadi keledai. Gimana? Kita kasih naik ada hujan anugerah. Silakan. Hujan anugerah, nyalakan kamera Anda. Bentar Bang. Silakan. Ya, Bang Hujan Anugrah, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim? Muslim, Assalamualaikum Bang. Apa? Assalamualaikum. Bang, seorang Muslim tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada orang yang bukan Muslim. Oh gitu ya. Dilarang sama Muhammad. Janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka, maka sempitkanlah jalan mereka. Bang Edis. Silakan. Bang Edis gimana kabarnya? Kabar baik Bang, puji Tuhan. Gimana kabar Bang Hujan Anugrah? Baik, alhamdulillah. Baik, Bang. silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Bang, ini apa sih namanya? Yang saya tahu tentang Kristen itu kan Trimurti itu loh Bang. Apa Trinitas ya? Trinitas. Ya,
Trimurti itu dalam agama Hindu, yang Bang. saya tahu Trinitas kalau di Kristenan. Gimana? Trinitas yaitu Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Bapa, Kudus, yaitu- Bang. Roh Kudus. Nah, pemahaman saya Tuhan Bapa itu Allah ya. Bukan Allah, Bang. Jangan fitnah bahwasanya Bapa di surga itu Allah. Karena apa, Bang? Begini, Bang. Di dalam Al-Quran, ketika saya baca Al-Quran, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Bahkan dikatakan bahwasanya kalau gini aja lah, boleh nggak panggil Allah itu Bapak? Enggak. Nah, lalu kenapa Anda fitnah Bapak di surga itu Allah? Jangan bilang begitu, Bang. Itu namanya fitnah yang nyata. Bang Edis, masalah Trinitas itu ya, yang saya pahami ini Maya. Karena Bang Edis kan mungkin paham ya. Kalau saya sedikit, yang saya tahu aja, yaitu Tuhan Bapa, yaitu Allah, ya bukan Allah ya, Allah. Kemudian Tuhan Anak, yaitu Yesus, dan Rohul Kudus, yang disebut dengan Jibril, itu Gabriel itu yang bukan Jibril, Bang. Roh Kudus itu bukan Jibril. Roh Kudus itu artinya apa sih, Bang? Kudus itu kan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa suci. Iya, suci itu pengertiannya apa? Salah, Bang. Gini, Bang. Kudus itu bahasa Arab. Bahasa Ibraninya itu adalah Kodes, Roh HaKodes, begitu kalau orang Ibrani bilangnya. Artinya terpisah, Bang, sendiri. Kudus itu artinya terpisah. Dia beda dengan yang lain, begitu. Makanya kita ini harus saya pahami dari yang saya pahami itu, yaitu Tuhan Bapa adalah Allah, Tuhan Anak itu adalah Yesus, dan Roh Kudus itu Jibril. Jadi penyampai bukan Jibril, wahyu itu yang saya pahami ya. Gabriel lah. Yang saya pahami ya, yang Bang Edis pahami mungkin itu beda. tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Tidak pernah Al-Qur'an mengatakan bahwa di kekristenan gitu, di kekristenan tuh ada yang paham Anda salah itu. Ya, Bang ya. Itu paham Anda salah. Tidak biblikal dan juga tidak Qur'ani. Tapi ada yang pemahamannya seperti itu di Kristen, Bang. Oke, saya jawab ya, Bang ya. Saya jawab. Saya jawab pertanyaan bagus, Bang. Seputar Tritunggal. Ini, Bang. Begini. Jadi, Bang, intinya di dalam kekristenan itu begini, Bang. Ada 3 yang memberi kesaksian. Dan ketiganya itu adalah 1. Begini, Bang. Jadi, Bang, kami percaya kepada, nanti kalau saya bilang Allah, nanti mereka sangkanya Allah. Gini aja dah. Gini aja. Kami percaya kepada Elohim, yaitu Bapa yang mengutus Yesus. Elohim ya. Bahasa Ibrani ya, Elohim. Kemudian kami juga percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa di surga, datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian yang ketiga, kami juga percaya kepada Roh Kudus, Roh yang daripada Tuhan, yang supaya tinggal menguasai diri seseorang dan menginsafkan seseorang. Nah, ketiganya itu adalah satu, Bang. Jadi salah ya, Bang ya? Salah. Kalau Anda pikir bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril, itu melawan Al-Quran dan melawan Bible. Begitu, Bang. Jadi di dalam Al-Quran itu ada sebuah begini, Bang. Mereka bertanya, saya tunjukin saja ya ayatnya ya, Bang ya. Makanya umat Muslim itu, Bang, banyak disesatkan oleh ulamanya, Bang. Sedangkan Al-Quran itu tidak mengatakan demikian kepada Muhammad ya, Bang ya. Sabar ya, Bang. Apa disuruh kalau orang bertanya tentang ruh? Di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-85. Saya balikin ya, Bang ya. Inilah jawaban yang diperintahkan oleh Al-Quran jika orang bertanya tentang ruh. Perhatikan. Dan mereka, ini ya surat Al-Isra ayat 85 ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, jadi kalau Anda mengatakan bahwa ruh ini adalah Jibril, maka Anda sudah melawan ayat ini. Padahal ruh itu urusan Tuhan. Kenapa umat Muslim nekat mengatakan bahwa ruh itu adalah Jibril? Pemahaman saya, Bang. Jadi pemahaman saya itu demikian, Bang. Jadi Roh Kudus itu yang saya pahami itu adalah Jibril. Kemudian roh yang dimaksud di ayat itu yang saya pahami ya, Bang ya. Ruh itu adalah ruh kita. Jadi ruh kita, ruh manusia, di mana ketika ada yang bertanya tentang ruh itu, maka pengetahuan tentang ruh itu sesungguhnya istilahnya sedikit lah gitu istilahnya. Tentang pengetahuan itu. Jadi kita tidak perlu bertanya tentang ruh itu, karena bahasa ruh itu kan dari orang Kristen sendiri, Bang, yaitu Rohul Kudus itu, di mana Rohul Kudus itu artinya adalah kan roh yang suci. Dalam pemahaman saya itu adalah
Jibril bang yang menyampaikan wahyu kepada Yesus gitu loh. Oke, baik. Intinya begini bang, saya melihat keberatan orang muslim itu intinya adalah bahwa kekristenan itu melakukan kemusyrikan. Karena apa? Karena menyekutukan Bapa di surga. Walaupun sebenarnya umat muslim juga sebenarnya tidak mengikuti Bapa di surga. Ini makanya saya pusing sama orang muslim ini. Suruh menyembah Bapa di surga saja, jangan menyembah Yesus. Sedangkan muslim nggak menyembah Bapa di surga, nyembahnya Allah. Jadi saya nggak tahu, pusing saya ngelihat mereka nih. Intinya begini. Sebetulnya bang, sedikit bang, biar saya selesaikan. Menurut saya bang, biar saya selesaikan begini. Keberatan orang-orang muslim adalah bahwasanya kekristenan itu melakukan kesirikan, kemusyrikan karena menyekutukan Bapa di surga dengan Yesus dan dengan Roh Kudus. Padahal justru dengan menyembah, makanya pengertian menyembah pun kita tidak punya pengertian yang sama dengan orang-orang Islam ya. Dengan berbakti, beribadah, mentaati, tahluk tunduk kepada Yesus dan tahluk tunduk kepada Roh Kudus, itu bukan musyrik bang. Justru itu adalah kesempurnaan atau cara kita mentaati Bapa di surga. Karena tidak bisa kita berbakti, beribadah, taat, tunduk kepada Bapa di surga kalau kita tidak taat tunduk kepada Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu datangnya dari Bapa di surga, Yesus datangnya dari Bapa di surga. Dan umat manusia disuruh menaklukkan diri, menundukkan diri kepada Yesus dan juga kepada Roh Kudus. Makanya Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Begitu loh. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang muslim. Iya, makanya bang. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan kriteria yang sama, jika seseorang itu sudah menundukkan diri, menaklukkan diri kepada sesuatu, itu sebenarnya yang dimaksud dengan beribadah, bang. Makanya kalau seseorang itu sudah menundukkan diri, menaklukkan diri kepada iblis, makanya dia itu sebenarnya beribadah atau berbakti kepada iblis. Makanya itu dilarang di dalam Alkitab. Jangan ada padamu Allah lain, Elohim lain, ilah lain, Tuhan lain. Jangan ada Tuhan lain di hadapan. Jangan ada. Iya. Hukum yang terutama itu. Siapa bang? Kata Allah Bapa kan, bang? Iya, betul. Bapa di surga berkata, jangan ada padamu ilah lain. Ilah itu artinya apa sih? Allah itu artinya apa Tuhan, sih? Sembahannya. Iya, apa artinya Tuhan itu? Otoritas, bang. Sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Iya, kesembahan lah. Iya, bahasa Inggrisnya adalah sebuah otoritas. Jadi tidak boleh ada sesembahan selain daripada Bapa di surga. Selain Bapa di surga itu sama dengan berarti pemahamannya sama kita bang, yaitu kalau dalam Islam itu kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam agama Islam kalian tidak menjadikan Bapa di surga sebagai ilah kalian. Kalian menjadikan Tuhan negeri Mekah sebagai ilah kalian, makanya kalian tersesat. Iya bang, enggak. Gitu. Pemahamannya beda bang. Jadi bukan Tuhan Mekah bang. Cuma memang Nabi Muhammad itu kan bang, Allah itu Tuhan negeri Mekah gitu. Bang. Mau saya tunjukkan ayatnya. Kalau Allah itu kan sebetulnya sama pemahamannya. Allah Bapa yang dimaksud di dalam Kristen itu sama beda, dengan bang. Allah yang ada di Islam. Sama bang. Beda bang. Kalau menurut saya. Kenapa beda? Karena perintahnya tidak sama. Perintahnya tidak sama, makanya tidak sama. Kalau perintahnya sama berarti dimungkinkan sama. Saya kasih contoh ya. Nih. Ini Quran surat An-Naml ayat 91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Maksudnya negeri mana itu? Apakah Kanada? Bukan. Mekah. Jadi kalian itu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Begitu loh bang. Jadi jangan Anda samakan bahwa Tuhan negeri Mekah pemahamannya beda bang. Jadi Tuhan itu kan makanya Robbul Alamin. Robbul Alamin itu Tuhan seluruh alam bang. Jadi bukan cuma bumi ini, tapi seluruh alam, seluruh makhluk. Jadi yang itulah yang disebut Allah atau Allah itu gitu. Ya. Jadi begini. Kalau kami pemahamannya gimana bang? Oke, begini bang. Jadi kalau kita belajar sejarah, setiap suku bangsa itu beda ilahnya. Contoh bang, contoh. Menurut Anda, ini kita jangan berbicara mengenai Islam Kristen ya. Kita kembali dulu ke masa lampau. Karena waktu Alkitab ini ditulis, waktu Quran itu ditulis, belum ada Islam masuk ke Indonesia, belum ada Kristen masuk ke Indonesia. Setuju? Beda lagi bang. Islam itu dalam pemahaman. Bukan bang, biar abang nyambung yang saya maksudkan. Gini loh. Islam, bahwa Islam itu. Bang, biar kita tidak salah paham. Begini loh. Diciptakannya manusia itu udah Islam bang.
Anda ini berbicara dogma, Bang. Kita jangan berbicara dogma. Bang, dogma dibuang dulu, Bang. Dogma disingkirkan dulu. Karena kalau kita berdebat soal dogma, kita nanti tidak punya penggaris yang akan kita gunakan sebagai pengukur bersama. Makanya buang dulu segala dogma ke laut. Kita bicara mengenai fakta-fakta sejarah yang ada di muka bumi ini. Contoh, pada abad pertama, ya, taruhlah tahun ke-1 Masehi. Sekarang kan tahun 2026, tahun 1 Masehi. Apakah ilah yang disembah di Indonesia itu sama dengan ilah yang disembah di Arab? Ilah maksudnya Tuhan ya? Tuhan yang disembah, contoh nih Bang. Yang orang Batak di Indonesia. Oke. Orang-orang di Indonesia. Di belahan manapun lah istilahnya ya. Iya, orang di Indonesia pada abad ke-1 sama nggak Tuhannya atau sesembahannya dengan Tuhan di Arab? Kalau dari sejarahnya itu beda, Bang. Beda. Dari sejarahnya ya, dari sejarah yang dibaca itu di mana di Indonesia itu dinamisme, jadi menyembah batu, menyembah pohon. Betul. Makanya di Nazaret seperti di zaman 1 Masehi itu menyembah Tuhan Bapa, menunjuk Tuhan Bapa karena waktu itu ada Rasul atau Yesus itu muncul Yesus itu dari lahirnya dari Bunda Maria itu. Baik, itulah makanya. Jadi, itulah makanya Bang saya bilang sesembahan negeri-negeri itu tidak sama. Makanya di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran sering dikatakan sesembahan orang ini, Tuhan negeri ini. Karena apa? Karena memang pada prakteknya di lapangan orang di Babel itu tidak sama dengan orang di Mesir. Sesembahannya sama, nggak sama. Di Mesir orang menyembah Amun-Ra, menyembah Ra itu dewa matahari. Kemudian orang-orang di Mekah itu bukan menyembah dewa matahari, mereka menyembah bulan. Iya, Sin itu. Makanya Tuhan negeri Arab, Tuhan negeri Mesir itu nggak sama. Makanya di dalam Alkitab dikatakan sesungguhnya Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala belaka dan buatan tangan manusia. Begitu. Karena apa? Karena Tuhannya itu bersumber dari ide. Bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi manusia yang menciptakan Tuhan. Karena mereka punya konsep tentang Tuhan. Nah, sedangkan di dalam Alkitab, Tuhannya itu bukan konsep, tetapi Tuhannya itu menyatakan diri. Dia menyatakan keberadaannya tersebut dengan perantaraan mujizat. Contoh, misalnya ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan dengan mujizatnya membelah laut Teberau. Makanya Tuhannya bukan berasal dari ide. Beda dengan Tuhan negeri-negeri lain. Tuhannya berasal dari ide, nongkrong di bawah pohon pisang, lalu marang Tuhan. Gitu. Bang, maaf memotong Bang ya, Bang Edis ya. Jadi memang setiap kaum itu kan istilahnya mereka menyembah ilah-ilah ya. Kemudian makanya dianggapnya menyembah berhala itu. Makanya diturunkanlah Rasul. Jadi Rasul itu adalah untuk meluruskan. Makanya seperti munculnya Nabi Moses itu yang kemudian dikasih mujizat membelah lautan itu karena kan seperti itu. Kemudian turun juga Yesus juga untuk umat daerah situ Nazaret itu. Kemudian sekarang masalahnya begini. Nabi Muhammad. Anda mengatakan Muhammad itu seorang rasul, seorang utusan. Baik. Maka seorang utusan itu dia tidak boleh asal ngaku-ngaku. Setuju? Semua orang bisa ngaku nabi, betul nggak? Betul nggak? Nah, supaya tidak semua orang asal-asal ngaku nabi, maka seorang nabi itu dilengkapi dengan yang namanya tanda, sign, atau sebuah materai bahwa dia itu nabi. Nah, materai bahwa dia itu seorang nabi, dia bermujizat atau bernubuat. Dia melakukan perbuatan ajaib, membuat tanda ajaib, atau dia menubuatkan sesuatu, mengatakan sesuatu dan perkataan itu terjadi. Itu ciri-ciri nabi. Nah, ketika saya membaca sejarah agama Islam, Muhammad tidak lolos menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena dia tidak bermujizat dan juga tidak bernubuat. Pertanyaan saya, apakah Muhammad melakukan mujizat? Dia punya mujizat nggak? Bahkan kalau boleh dibilang salah satu mujizat Nabi Muhammad itu sampai sekarang masih ada Bang, yaitu Al-Quran itu salah satu mujizat. Berat itu. Al-Quran itu adalah mujizat. Gini, apakah gini Bang, Muhammad melakukan perbuatan ajaib nggak? Dia melakukan tanda ajaib nggak? Contoh, membangkitkan orang mati, kemudian menyembuhkan orang lumpuh, mencelikkan mata orang buta. Dia melakukan itu nggak sebagai tanda mujizat? Pernah, itu salah satunya adalah Isra dan Mi'raj.
Itu salah satu keajaiban. Kemudian membelah bulan. Satu-satu Bang, satu-satu. Itu salah satu keajaiban. Baik. Mukjizat juga. Satu-satu ya Bang ya. Isra dan Mi'raj. Mukjizat. Sama seperti misalnya. Bang, kalau ngomong jangan boros-boros itu... Bang. Abang dengar nggak? Dia dengar nggak suara kita teman? Oke. Dia Ya, ngomong. Bang, silakan. Oke. Anda mengatakan tadi Muhammad melakukan mujizat. Mujizatnya itu adalah Isra wa Mi'raj. Gini Bang. Apa sih tujuan mujizat? Tujuan mujizat adalah untuk membuktikan kepada orang banyak bahwasanya ada tanda ajaib yang dilakukan orang tersebut sehingga orang tersebut mendapatkan sebuah legitimasi perkataannya itu adalah benar. Setuju? Setuju? Iya, betul. Oke. Waktu Muhammad waktu Muhammad Isra Mi'raj, katanya dia naik nular Bang sampai sini Bang. Waktu dia naik musim dingin masalahnya di sana musim dingin Bang. Sama Bang, di sini musim dingin juga. Makanya menggigil. Gini. Oh, iya. Ketika Muhammad naik ke surga, dikatakan dia naik ke Sidratul Muntaha. Mujizatnya dilakukan oleh Muhammad. Yang melihat Muhammad, yang nyaksikan Muhammad, orang lain gak ada yang nyaksikan. Bang, jangan Muhammad Bang, saya semalam ke bulan Bang. Mujizat ya. Yang lihat saya, yang tahu saya, saksinya saya. Bang, ini mujizat apa-apaan? Bagaimana mungkin mujizat yang lihat saya, yang nyaksikan Bang, saya? jadi, Ini bukan mujizat, Bang. Ini namanya tepu-tepu. Salah satunya itu adalah Isra Mi'raj. Bahkan memang pada saat itu Bang, banyak yang seperti Abang yang nggak mungkin gitu. Jadi siapa yang melihat Isra wa Mi'raj Muhammad? Siapa yang lihat? Nanti dulu Bang, saya ceritakan dulu. Jadi banyak yang keluar dari Islam saat itu, bahkan orang-orang Yahudi waktu itu masih banyak Yahudi di Mekah itu mengejek gitu. Bagaimana mungkin gitu dari Mekah ke Palestina itu dalam satu malam kemudian sampai naik ke atas. Makanya salah satu yang percaya itu adalah Abu Bakar Bang. Makanya disebut Siddiq itu Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu artinya terpercaya gitu. Siddiq itu jujur. Nah, kemudian masalah Isra Mi'raj itu bahkan ditanya, disaksikan berapa pintu segala macam, akhirnya diceritakanlah bahwa pintunya itu sekian di Masjidil Aqsa itu, karena dulu kan di Palestina itu Masjidil Aqsa sebagai tempat suci gitu waktu saat itu saat itu. Saya jawab ya. Maksud saya adalah masalah saya jawab dulu. Itu masalah mujizat. Ya. Oke, begini. Pertama-tama kita akan uji perkataan Muhammad itu apakah mengalami yang namanya anakronisme. Saya tanya dulu Bang, Abang tahu anakronisme? Anakronisme tahu nggak? Enggak, coba. Oke, saya jelaskan. Anakronisme itu begini, ketidaksesuaian sejarah. Contoh begini, contoh. Kita tahu Bang, Masjid Istiqlal itu dibangun, kalau nggak salah Masjid Istiqlal itu dibangun sekitar 1900 berapa begitu ya. Intinya pada zaman masa Bung Karno dan Pak Harto. Ya? Oke. Kalau misalnya begini, Gajah Mada dia berjalan dari Majapahit menuju Masjid Istiqlal. Itu adalah sebuah anakronisme. Kenapa? Karena pada waktu Gajah Mada hidup, Masjid Istiqlal belum ada. Setuju? Setuju nggak? Oke. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan. Di dalam surat Al-Isra ya, ayat yang pertama dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menjadi sebuah anakronisme. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu dibangun pada masa kekhalifahan Umar Ibnul Khattab. Bagaimana mungkin Muhammad melakukan perjalanan, dia bilang Al-Quran menyebutkan dia diperjalan, tenang dulu Bang, biar saya selesaikan. Dia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Masjidil Aqsa tidak ada. Belum ada penyebutan Masjidil Aqsa waktu Muhammad hidup, karena penamaan Masjidil Aqsa didirikan di zaman Umar ketika Muhammad sudah meninggal. Makanya ini merupakan dari zaman itu juga udah Masjidil Aqsa Bang. Oke, Masjidil Aqsa itu bahasa apa? Udah Bang. Apa Masjidil Aqsa itu bahasa apa? Masjidil Aqsa. Ya pokoknya saya ya kalau pokoknya repot kita Bang, pokoknya. Jangan pokoknya, tapi ini saya kasih aja satu ayat dalam Al-Quran. Gimana? Enggak, kalau Masjidil Haram kan tahu Masjid Suci, kalau Aqsa. Oke, Masjidil Aqsa itu adalah yang merujuk kepada sebuah masjid di Palestina Bang, atau di Israel.
Iya. Nah, yang membangun Masjid, coba Anda klik di situ di Wikipedia. Siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Coba, yang membangun Masjidil Aqsa ketik dulu Bang. Siapa? Sebentar, Masjidil Aqsa ya. Ya, kalau masjidnya mungkin dibangun pada saat-saat ini, tapi itu kan dari zaman Nabi Ibrahim, Bang, di sana. Bagaimana mungkin orang Israel memberi nama pakai bahasa Arab? Itu sama saja begini, Bang. Tenang, Bang. Bang, saya ini asalnya dari Sumatera Utara. Dari tempatnya orang-orang Ya, Batak, tahu. Bang. Dari Sumatera Utara ya. Nah, di situ nama-nama daerah itu, Bang. Nama-nama daerah itu Batak banget. Contoh, Bang. Nama-nama daerah itu, Bang. Saribu Dolok. Artinya ada 1000 dolok. Dolok itu apa? Lembah atau gunung atau bukit gitulah. Ya. Saribu Dolok. Itu udah pasti yang tenang dulu, Bang. Yang namain orang situ. Tidak mungkin orang Batak ngasih nama di daerahnya diberi nama. Daerahnya misalnya Al-Madinah. Gimana? Sejak kapan, Bang, orang Batak ngasih nama di daerah Batak tapi yang ngasih nama orang Arab? Ini nggak masuk akal. Makanya, tenang dulu, Bang. Tenang. Anda mengatakan bahwasanya di Israel orang itu tidak berbahasa Arab, mereka memberi namanya pakai bahasa Arab. Masjidil Aqsa ini bagaimana? Makanya, Bang, pemberian nama Al-Aqsa itu diberi nama ketika orang-orang Islam sudah melakukan ekspansi keluar wilayah. Makanya kuat dugaan surat Al-Isra itu dibentuk atau ada muncul setelah Muhammad meninggal. Itu, Bang. Enggak, Bang, karena dalam Al-Quran itu kan sebelum itu. Jadi memang Masjidil Aqsa itu kan salah satu maksudnya kiblat pertama umat Islam, Bang. Iya, tapi yang ngasih nama siapa, Bang? Masa daerahnya di Israel yang ngasih nama orang Arab? Sama saja di daerah Tapanuli orang Arab yang ngasih nama. Ini gimana sih? Bang, menurut pemahaman umat Islam bahwa di Palestina itu adalah kiblat umat Islam. Karena nabi-nabi umat Islam juga kan di sana, Bang, seperti Daud, David, kemudian Solomon, Sulaiman, kemudian iya, Bang, makanya semuanya diklaim juga, Bang, sama Muhammad, Bang. Semua diborong sama dia, diklaim semua. Karena memang ini, Bang, tapi gini aja lah, biar kita nggak panjang lebar, Bang. Kerasulan itu kan estafet, Bang. Oke, biar kita nggak panjang lebar. Gini aja lah, biar kita nggak panjang lebar, Bang. Menurut Al-Quran, Muhammad memiliki mujizat nggak? Kenapa? Ya, Al-Quran sendiri adalah mujizat, Bang. Berat ini, teman-teman. Oke. Gini ya, teman-teman ya. Al-Quran itu adalah kalau pemahaman umat Islam, Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat. Sayangnya begini, Bang. Islam itu bahkan maaf, Bang, sebentar. Nggak bisa ditiru, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Jadi nggak bisa ada yang bisa memanipulasi, nggak ada yang bisa mengganda atau sedikit merubah aja nggak bisa, Bang. Baik, sekarang begini, Bang. Namanya makanya istilahnya hafidz, Bang, bukan penghafal tapi hafidz, jadi pemelihara, jadi terpelihara gitu, Bang. Baik. Jadi begini. Al-Quran itu jadi saya patahkan semua argumen Anda. Terlihat sekali mujizatnya itu gitu loh. Baik. Saya patahkan argumen Anda ya. Jadi banyak teman-teman orang-orang Islam yang mengatakan bahwa mujizat Muhammad itu adalah Al-Quran itu sendiri. Sayangnya begini, Bang. Sayangnya mujizat Islam itu bukanlah apa yang ditentukan oleh Al-Quran itu sendiri, tetapi apa yang dihalusinasikan oleh umat. Akhirnya umat membuat halusinasi bahwasanya mujizat itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dengarkan. Begini, Bang. Saya ini kan orang yang telah mempelajari agama Islam. Nah, banyak orang Islam mengarang membuat Muhammad membuat mujizat. Salah satunya katanya, Muhammad katanya jari-jarinya itu bisa mengeluarkan air. Wah, ada air gitu kan. Iya, Bang. Nah, itu adalah banyak sebetulnya yang tenang dulu, Bang. Abang kan tadi udah ngomong panjang lebar. Masa Abang ngomong terus? Gimana ini, Bang? Bang, masa Abang ngomong terus? Apakah saya boleh ngomong, Bang? Saya boleh ngomong? Enggak, sebentar. Iya, dari tadi Abang ngomong terus ini. Kita udah dengerin. Yang saya baca dari sejarah itu Sunan Morjane. Bang, Abang tadi udah ngomong panjang lebar, Bang. Kapan giliran saya ngomongnya? Kalau Abang ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Tadi, Abang. Jadi tadi kan Anda sudah bilang bahwasanya Bang Edis gitu. Jadi dia oke lah, baik, dibawa dulu, Bang ya, dibawa dulu karena ngomong terus. Gini, teman-teman. Jadi teman-teman, yang mau saya katakan begini. Sebenarnya mujizat itu harus didefinisikan sesuai dengan definisi mujizat itu sendiri, yaitu adalah sebuah tanda ajaib. Tidak boleh umat muslim mendefinisikan mujizat itu berdasarkan halusinasi. Katanya begini,
Bukti Al-Quran itu adalah mujizat, buktinya bisa dihafal. Lihat berapa banyak orang yang hafal Al-Quran, tandanya Quran mujizat. Loh, bukan begitu model berpikirnya. Kalau hanya sesuatu bisa dihafal maka sesuatu itu mujizat, berapa banyak orang yang hafal lagu po ame-ame belalang kupu. Po ame-ame belalang kupu-kupu. Hafal, mujizat. Masa gara-gara dihafal langsung jadi mujizat? Di YouTube, saya pernah melihat di YouTube sebuah kajian lagu apa yang paling banyak dihafal orang. Saya lihat lagu yang paling banyak dihafal orang itu salah satu nggak termasuk dia. Salah satunya adalah lagunya Guns N' Roses, lagunya November Rain. Lihat itu berapa ditonton itu, miliar, itu udah miliar orang yang tonton. Apakah gara-gara banyak orang hafal lagu November Rain maka itu menjadi mujizat? Aneh pola pikirmu. Itu bahkan lebih rumit. Bahkan saya paling seneng denger orang-orang adu-adu gitar. Orang melodi-melodi di TikTok kan banyak itu. Berarti mujizat itu. Oh, berarti Slash Nabi, Axl Rose Nabi, siapa? Easy Nabi, mereka Nabi semua ini. Bukan begitu pola pikirnya. Masa gara-gara banyak yang hafal tiba-tiba itu mujizat? Ada-ada saja. Nih, saya kasih jawabannya. Sebenarnya jawabannya ada dalam Quran. Perhatikan. Di dalam Quran, surat Yunus ayat 20. Apa katanya? Perhatikan. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, kepada siapa? Muhammad, suatu keterangan mujizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu, tunggulah olehmu, sesungguhnya aku bersama-sama kamu termasuk orang yang menunggu. Lu kalau memang Muhammad ada Al-Quran, ada mujizat, ngapain disuruh tunggu-tunggu lagi? Itu artinya bahwa memang mujizat itu ada nggak pada Muhammad kalau begini? Makanya kalau dikatakan Muhammad mengeluarkan air dari jarinya begini, itu adalah hadis-hadis bohong. Ya. Oke lah teman-teman, sebenarnya ini sudah ada 14.000 orang yang menonton, tapi sayang teman-teman, waktu jualah yang harus memisahkan kita di antara teman-teman juga. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TikTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa.
Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid, ya, bukan beragama gitu. Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya. Itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah, logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah, teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacaannya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu, teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu, teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.